Gaduh soal beras oplosan menimbulkan keresahan di kalangan warga, baik konsumen maupun para pedagang. Menteri Pertanian akan menindak tegas para pelaku pengoplosan beras dengan berkoordinasi dengan kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Satgas Pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mencengangkan. Sebanyak 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan bersama Satgas Pangan Polri dan tim Kementerian Pertanian. Modus yang digunakan tidak hanya merugikan konsumen secara kualitas, tetapi juga menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Amran mengaku sudah ada 26 merek yang sudah dilakukan pemeriksaan secara maraton dan sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Satgas Pangan. Sekarang sudah diperiksa 212 merek, kami sudah menyurat ke Bapak Kapolri, kami juga sudah diskusi langsung, kontak langsung ke Pak Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang, Brigjen Joko, beliau sudah periksa, ada 26 merek, sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Dan kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Isu beras oplosan ini telah menimbulkan keresahan warga, baik itu konsumen maupun pedagang. Mereka meminta penjelasan lebih rinci soal daftar beras oplosan dan berharap kejelasan dari pemerintah agar isu ini tidak menimbulkan kepanikan dan tidak mengganggu kestabilan harga di pasaran. Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Niti Emeliana mengatakan harus adanya pengawasan secara ketat dari hulu sampai hilir distribusi beras hingga ke konsumen. Adanya audit dan juga pengawasan secara ketat dari hulu sampai hilir. Apakah di hulunya ada yang namanya kecurangan? Lalu ketika hulunya sudah bersih, tidak ada kecurangan maupun juga sudah sesuai dengan standar, apakah di rantai pangan distributor sampai ke pengecernya pun sudah sesuai standar atau belum? Ini yang menjadi wewenang dari pemerintah terkait untuk memastikan bahwa dari rantai pasok hulu sampai hilir itu sudah sesuai dengan standar, sehingga konsumen bisa benar-benar mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang dijanjikan dan sesuai dengan standar gitu. Ini perlu penelusuran lebih jauh. Apakah memang yang bermain itu produsennya ataukah di ecerannya pun juga sampai bermain gitu. Ini kan ada yang namanya sistem ya, sistematika yang namanya supply-nya itu sangat terstruktur. Niti pun meminta pemerintah dan produsen berkewajiban untuk memastikan tata kelola dan ekosistem dari suplai dan distribusi beras harus sesuai dengan standar dan mutu yang telah ditetapkan. Bahkan menurutnya, konsumen bisa melakukan pengaduan dan juga gugatan ketika produk yang mereka dapat tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.